Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zana Kelana. Kali ini saya akan kembali mendaki ke komplek pegunungan Malabar, namun dengan tujuan puncak dan jalur pendakian yang berbeda. Jika sebelumnya saya telah berhasil sampai ke puncak Mega dan puncak besar, kali ini saya akan menuju ke puncak Malabar 1 yang lebih dikenal dengan sebutan puncak Junghun atau puncak Gunung Ipis Malabar. Untuk jalur pendakiannya, saya memilih jalur via Kampung Cidulang yang terletak di Desa Pinggir Sari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Namun perlu diingat, untuk pendakian menuju puncak Junghun ini belum ada basecamp resmi seperti gunung-gunung konvensional lainnya. Kita tidak akan melakukan registrasi dan tidak perlu membayar simaksi. Sementara untuk kendaraan, kami menitipkannya di salah satu rumah warga yang memang sudah biasa dijadikan penitipan kendaraan oleh para pendaki yang hendak mendaki gunung ini dengan biaya seikhlasnya. Untuk lokasi penitipan kendaraannya seperti biasa saya sertakan di kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Kampung Cidulang ya, Kecamatan Arjasari. Jadi rencananya sekarang kita mau naik ke puncak Junghun atau puncak Malabar 1 ya, di ketinggian 2321 meter kalau nggak salah. Dan sekarang saya nggak sendiri ya, saya ditemani sama Airka. Terus ada si Yuda di belakang kamera. Dan sekarang kita mau mulai di jam 12.30 menit. Berdoa? Berdoa. Kita berdoa. Belum kita ini semoga kita dikasih kelancaran, Amin. keselamatan, amin. Pulang dari mulai. Di awal perjalanan kami harus melewati jalan setapak di tengah pemukiman warga. Hingga akhirnya kami menemukan sebuah persimpangan dan kami mulai berbelok ke arah kanan, memasuki area perkebunan dan mulai meninggalkan area pemukiman. Di area perkebunan ini, jalur yang harus kami lewati berupa area terbuka dengan kontur pijakan berupa bebatuan yang tersusun di tengah-tengah cerukan tanah. Beruntung hari ini matahari tidak tampak, jadi kami tidak merasa kepanasan di jalur yang terbuka ini. Mangga, Bu. Wah, panen kopi, Bu. Berhubung di jalur pendakian ini tidak ada basecamp resmi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi di sini tidak ada pengelola yang mengurus jalur pendakiannya. Maka sangat wajar jika jalurnya masih minim petunjuk dan kurang jelas. Di sini terdapat banyak sekali persimpangan tanpa adanya penunjuk arah. Bahkan di beberapa titik jalurnya sudah agak samar karena mulai tertutup rerumputan liar. Jadi, untuk kalian yang ingin mendaki ke sini, saya sarankan agar kalian mendakinya bersama orang yang sebelumnya pernah ke sini. Teman-teman, dan di sini ada kecabangan jalur ya. Ini ada jalur yang ke sana, ke arah kanan, dan yang ke arah kiri. Jadi kita masuk ke arah kiri. Tanpa disangka-sangka di tengah perjalanan hujan turun dengan derasnya. Beruntung di sana ada sebuah saung yang bisa kita gunakan untuk berteduh sementara sembari menunggu hujan reda. Halo, Akbar. Yang ngopi di dia. Oke teman-teman, dan tanpa disangka-sangka turun hujan cukup deras. Kita udah berjalan hampir 1 jam dan mau tidak mau kita harus menghentikan perjalanan. Dan beruntung ada saung ini, walaupun kecil tapi ya
alhamdulillah bisa buat kita berteduh. Dan hujannya sekarang lumayan cukup deras dan kayaknya bakalan cukup lama. Tapi kayaknya kita nunggu dulu waktu deh. Dan sekarang kayaknya sebat dulu aja. Sponsori oleh Jarum Coklat. Sponsor masuk. Masuk. Oke teman-teman, dan setelah sekian lama kita menunggu, ternyata hujannya nggak kunjung reda. Sekarang jam 14 lebih 15, jadi kayaknya kita lanjut aja pakai jas hujan ini. Dan puncak masih jauh, sebenarnya ini udah agak terang, tapi air hujannya masih terus bercucuran kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita lanjut aja pakai jas hujan gini. Satu jam telah berlalu, tapi langit seakan enggan untuk menghentikan jatuhnya air hujan. Alhasil, kami memutuskan untuk kembali melanjutkan berjalan dengan menggunakan jas hujan. Oke teman-teman, sekarang hujannya udah reda, cuaca udah kembali terang, lumayan agak terang, tapi kita masih belum melewati area perkebunan. Kita masih berada di area perkebunan. Ini area perkebunannya belum juga habis dari tadi. Kita udah jalan hampir 2 jam ya, walaupun tadi kita sempat istirahat lama juga karena kehujanan. Ya gitulah. Oke, jadi kita di sini menemu tempat yang cukup enak ya, untuk dijadikan tempat beristirahat. Dan berhubung ini nggak ada pos-posan, jadi kita anggap aja ini pos 1 lah. Dan di sini kita bakal istirahat dulu. Ini udah jam 3 sore. Jadi kita berangkat jam setengah 1 siang. Sekarang jam 3 sore. Berarti 2 jam setengah. Tapi itu nggak murni terus jalan, soalnya tadi kita sempat istirahat sangat lama. Menunggu hujan reda di saung di bawah tadi. Kita istirahat hampir 1 jam. Jadi kalau misalkan kita terus-terusan jalan dari tempat kita menitipkan kendaraan sampai ke tempat ini, ke saung ini, mungkin di 1 jam atau 1,5 jam bisa sampai sini kayak gitu. Kalau misalkan terus-terusan jalan, estimasinya kayak gitu. Tapi berhubung kita tadi istirahat cukup lama di bawah menunggu hujan reda, hampir 1 jam tadi kita istirahat, jadi ya kita 2,5 jam sampai sini. Di sini kita mau istirahat dulu, mau makan. Habis makan kayaknya kita mau sholat asar dulu, soalnya ini udah jam 3 sore. Oke teman-teman, kita udah
beres sholat asar, terus ngisi perut juga udah. Kita sekarang lanjut di jam 15 lebih 40 menit dari saung ini. Kita sebut aja ini pos 1 ya. Lanjut di jam 15.40. Kita lihat berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke puncak. Dan ini juga akhir dari perkebunan warga ya, akhirnya. Sana udah vegetasi, udah mulai masuk vegetasi. Hutannya juga udah kelihatan. Oke. Mantap. Dan terus oke teman-teman, dan setelah kita tadi melewati saung tempat kita tadi istirahat, kita langsung dikasih tanjakan yang vertikal banget, kemiringannya hampir 80 derajat. Dan setelah itu kita mulai meninggalkan area perkebunan dan mulai memasuki area vegetasi yang sangat rapat berupa pohon kaso berkombinasi dengan lam toro gunung kayak gini. Ini lam toro gunung, sebelah kanan lam toro gunung, sebelah kirinya tumbuhan kaso. Ini rapat banget, jalurnya pun udah sebagian udah ketutup sama semak-semak atau rumput liar yang sudah mulai tumbuh dengan subur kayak gitu ya. Kelihatan banget lah kalau gunung ini emang jarang yang mendakinya kayak gitu. Gitu. Terus Setelah beristirahat di saung yang kami sebut pos 1 tadi, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini kami mulai meninggalkan area perkebunan dan mulai memasuki belantara dengan vegetasi yang didominasi oleh lam toro gunung dan tumbuhan kaso, serta rerumputan liar yang tumbuh menjalar menutupi pijakan. di sini kedengaran ada suara air. Nampaknya ini adalah aliran air. Ini bisa nih dijadikan buat sumber air kita. Atau kalian yang ingin ke sini. Sumber air ya. Ada pita kuning juga. Wah. Jadi di beberapa titik memang kita menemukan bukan banyak ya, tapi di beberapa titik kita menemukan ada beberapa string line kayak gini. Tapi nggak semua titik ada, terutama di persimpangan itu nggak semua persimpangan ada kayak gitu teman-teman. Jadi ya untuk petunjuknya bisa dibilang sangat minim lah ke gunung ini kayak gitu. Ini kita posisinya turun melewati aliran sungai kecil terus naik lagi. Untuk vegetasinya masih rapat aja kayak di awal setelah kita meninggalkan saung tadi. Oke, ini dia aliran airnya cukup jernih. Jernih ya, ini bisa dibuat untuk persediaan air ya, untuk persediaan memasak, untuk berwudu kayak gitulah. Tapi saya nggak tahu apakah air ini terus ada atau mungkin air ini ada hanya saat musim hujan aja kayak gitu. Kalau musim kemarau saya nggak tahu apakah sungai ini akan dialiri air atau enggak. Tapi sekarang ini musim hujan, jadi airnya cukup melimpah, cukup banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke sana. Yuk. Ada pertigaan ya. Ini nih pertigaan, ada yang lurus ke sana, terus ada yang ke kanan. Tapi kata teman saya tadi yang ke kanan ini agak licin dan agak berbahaya jalurnya, jadi kita ngambil yang lurus saja. Dan di sini nggak ada petunjuk sama sekali ya. Nggak ada petunjuk sama sekali teman-teman. Jadi kita memutuskan untuk mengambil jalur yang lurus ini. Kabut sudah mulai naik. Oh, pisan. Oke. Ngeronang.
Dia harus merangkak. Kumaha tuh? Kan mana? Kerja wae. Inilah jalur yang kita pilih sekarang, agak merangkak. Tapi katanya ini lebih baik daripada jalur yang ke kanan tadi. Begitu. Jadi ya seperti yang saya bilang, ternyata setelah persimpangan yang banyak di area perkebunan, sekarang kita menemukan lagi persimpangan di area vegetasi. Begitu. Ini merangkak. Oke, harus kayak gini teman-teman. Ayo. Allah Akbar. Ya, seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Jadi saya tidak menyarankan untuk kalian mendaki gunung ini tanpa ditemani oleh orang yang sebelumnya pernah ke sini, atau orang yang emang udah tahu trek menuju ke puncak gunung ini kayak gitu. Soalnya jalurnya membingungkan dan udah rapat-rapat kayak gini nih. Udah susah, harus merangkak. Kadang si jalurnya itu ketutup kayak gini nih. Udah gak kelihatan jalur. Udah tutup sama rumput liar. Beginilah kira-kira situasinya. Jalurnya udah ketutup. Udah jarang banget yang kesini kayaknya. Ini kita nemu yang landai, tapi di depan kayaknya kita bakalan naik lagi, bakalan nanjak lagi. Selain banyaknya percabangan tanpa petunjuk arah, di sini juga jalurnya sudah mulai tersamarkan oleh rerumputan liar. Dan di beberapa titik kami membutuhkan effort yang lebih untuk melewati jalur dengan vegetasi yang tumbuh melengkung membentuk sebuah lorong. Setelah keluar dari lorong-lorong tadi, kali ini kami dihadapkan dengan jalur menanjak dengan pijakan berupa tanah merah padat yang licin. Dan jika dilihat dari teksturnya, sepertinya jalur ini juga merupakan jalur aliran air di saat turun hujan. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba hujan kembali mengguyur. Dan berhubung di dekat sini tidak ada tempat berlindung, kami pun memutuskan untuk memakai jas hujan dan kembali melanjutkan perjalanan. Pos 2. Tata dina tangka kai. Tulisan angka 2. Nah. Pos 2. Pos 2 teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di pos 2 ya. Estimasi dari saung tadi yang kita sebut pos 1 sampai ke pos 2 ini kurang lebih di 42 menitan. Ya kita bulatin aja 45 menit ya. Untuk tandanya pos 2 ini nih. Ada tulisan angka 2 di pohon ini. Tadi kita datang dari sana tuh. Dan di sini areanya cukup luas. Ini mungkin masuk sekitar 3 sampai 4 tenda berukuran 4 orang, tapi hati-hati
Ini adalah jalur aliran air teman-teman. Oh, bisa dilihat dari bekas-bekasnya. Sekarang kita lanjut ke arah sana, ke atas. Sekarang hujan deras banget. Turun lagi hujan teman-teman. Jadi emang pendakian kali ini kita full dikasih hujan. Ya gak apa-apa lah. Kita nikmati aja perjalanan. Oke, yuk ikutin terus. Di pos 2 kami tidak beristirahat sama sekali. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 3. Jalur yang harus kami lewati kali ini berupa tanjakan-tanjakan di tengah vegetasi hutan yang rapat. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 3 Samarantu Malabar. Sama kayak pos 4-nya Gunung Slamet via Bambangan, pos Samarantu. Sekarang jam 17 tepat ya, 17.00. Tadi kita berangkat dari pos 2 itu di jam 16.44. Sekarang jam 5 tepat. Untuk lokasinya di pos 3 ini agak sempit, bukan agak lagi, tapi emang sempit, hanya berupa jalur doang. Nggak ada tempat buat beristirahat, nggak ada tempat luas maksudnya. Kita hanya beristirahat duduk di batu-batu di tengah jalur kayak gini. Ini ada batu besar. Ini jalur, jadi nggak ada sama sekali, nggak ada space untuk mendirikan tenda untuk di pos 3 ini. Kayak gitu. Ya kalau gitu, kayaknya kita istirahat dulu bentar, habis itu langsung lanjut ke atas. Botak kan? Udah. Oke teman-teman, setelah kita istirahat selama 25 menit kurang lebih di pos 3 Samarantu ini, Samarantu Malabar, kita lanjut lagi berjalan. Gak tahu sih ini ada pos 4-nya atau langsung puncak, kurang tahu, kita lihat aja. Ini jalurnya udah mulai berbahaya ya. Di sebelah kanan saya ini jurang, sebelah kiri rumput liar, sebelah kanan jurang gitu. Ya kita lanjut di jam 17.25. Oke, serapat ini guys, vegetasinya guys, ini guys. Oh ngayut guys, aduh ngayut guys, alah.
Di awal perjalanan menuju pos 4, kami dihadapkan dengan jalur menanjak dengan tingkat kemiringan yang terbilang curam. Hingga akhirnya kami sampai di ujung tanjakan dan mulai memasuki hutan yang gelap. Selain gelap karena kerapatan hutannya, juga gelap karena kini hari sudah menjelang malam. Oke teman-teman, kita sampai di pos 4 dan sekarang jam 17.55. Tadi kita berangkat dari pos 3 jam 17.25. Berarti estimasi di 30 menitan teman-teman, dari pos 3 sampai ke pos 4 dengan intensitas berjalan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Terus kita tadi juga tidak banyak istirahat dari pos 3 sampai ke pos 4 ini. Kita jalan lambat tapi terus berjalan kayak gitu, gak banyak istirahat. Dan untuk areanya, di pos 4 ini terdapat area yang lapang. Walaupun gak terlalu luas, tapi ini bisa muat mungkin untuk 2-3 tenda berukuran 4 orang. Bisa kayaknya. Lumayan cukup luas teman-teman. Jadi kita dari sana. Dan vegetasinya sekarang sudah mulai rapat kembali. Jadi dari tadi kita memang keluar masuk area hutan. Bentar-bentar kita masuk hutan, bentar-bentar keluar dengan vegetasi yang terbuka. Dan sekarang kita udah masuk lagi. Dan untuk kontur pijakannya ini hampir mirip dengan trek ke Burangrang, tapi nggak seterjal itu juga. Ya berupa akar-akar kayak gitulah. Jadi kita di sini mau pasang headlamp dulu, habis itu langsung lanjut lagi. Sekarang udah jam 17.56. Hihi. Hari sudah mulai gelap tatkala kami tiba di pos 4. Di pos 4 ini kami kembali tidak beristirahat. Kami memutuskan untuk terus berjalan guna menuju ke puncak. Di awal-awal jalur yang kami lewati dari pos 4 tidak terlalu menanjak. Jalurnya cenderung lebih landai namun kondisi vegetasi hutannya sangatlah rapat. Jangankan tanda-tanda puncak, langit pun bahkan tidak terlihat. Di sekeliling kami hanya ada kegelapan hutan dengan udara yang sangat lembab. Ini merangkak pun masih kena ya. Merangkak pun masih kena. Jadi kalau mau tas tetap di punggung berarti harus diarap ala tentara kayak gitu. Tuh lihat. Nah, hup. Tapi bisa sih ada opsi lain selain kayak gini. Yaitu dengan cara kita lemparkan tegel itu duluan, terus kita merangkak kayak gitu. Review tuh. Enak banget.
jambu merah. Sangat membantu. Setelah melewati jalanan landai di tengah-tengah hutan, akhirnya kami dihadapkan dengan jalur yang menanjak. Kami merasa senang karena tanjakan ini merupakan tanjakan terakhir sebelum kami sampai ke puncak. Di ujung tanjakan, kesenangan kami kian bertambah karena setelah sekian lama kami hanya melihat gelapnya hutan, akhirnya di sini kami bisa melihat langit beserta bulannya yang tengah bersinar terang. Kali Hasilnya cantik guys. Lihat ke arah sana. Wah, subhanallah, ya Allah. Bulannya sedang bersinar terang. Puncak kayaknya dikit lagi guys. Oke teman-teman, sampai puncak ya, alhamdulillah. Mantap. Samudra awannya, wah keren. Kiri samudra awan, kanan samudra awan, di belakang sana juga samudra awan, keren. Dan untuk pelakatnya ini ada di sebelah sini teman-teman. Kita coba ke sini. Wah. Inilah dia Puncak Junghun 2321 mdpl dengan nama lain Gunung Ipis Malabar, ketinggiannya 2321 mdpl teman-teman. Alhamdulillah sekarang di jam 19.35. Tadi kita berangkat dari pos 4 jam 18 jam 6 sore tepat ya. Sekarang jam setengah 8. Untuk treknya lumayan, tanjakannya juga ekstrim tadi. Cuman dari pos 4 sampai ke sini kita dikasih landai dulu di awal-awalnya. Terus menjelang puncak kita dikasih tanjakan yang benar-benar nanjak dengan kemiringan yang lumayan vertikal ya. Dan di sisi kiri terdapat jurang, harus hati-hati. Jalurnya juga tipis ya. Jadi ya cukup ekstrim lah untuk jalurnya ke Puncak Junghun Gunung Malabar ini kayak gitu teman-teman. Dan kondisi vegetasinya rapat-rapat banget. Terus pijakannya juga tadi kita agak tertutup, bukan agak lagi ya, tapi emang udah tertutup banget sama rumput-rumput liar yang udah tumbuh subur. Terus ada beberapa rintangan juga berupa pohon tumbang dan semak-semak yang udah membentuk terowongan. Beberapa kali kita harus jongkok dan merangkak untuk melewati trek tersebut kayak gitu. Itu sih yang membuat capek ya. Secara keseluruhan mantap, dari mulai treknya sampai ke view-nya keren, mantap, alhamdulillah. Sekarang kita mau setup tenda dulu, nyari tempat yang strategis, yang enak. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Oke teman-teman, sekarang di jam 7 pagi ya. Alhamdulillah kita dikasih cerah banget hari ini. Di sini untuk view-nya lumayan cukup bagus. Di sekeliling kita dikasih view yang bagus, dikelilingi sama gunung-gunung. Pemandangannya berupa gunung-gunung yang mengelilingi Bandung ya. Sebelah sana ada puncak Mega, bagus banget. Terus di bawah sana kelihatan ada banyak tenda di puncak Gunung Sangar. Kayaknya banyak yang naik hari ini ke Gunung Sangar, kelihatan banget. Terus di sebelah sana itu adalah puncak Gunung Puntang, Gunung Puntang Bandung. Terus sebelah sana ada puncak Tapak Dara. Terus di bawah ada curug besar banget dan suaranya sampai kedengaran ke sini, tapi nggak kelihatan full curugnya, cuma kelihatan sebagian doang karena kehalang sama rimbunan pepohonan. Jadi kalau misalkan kita ngambil footage lewat kamera itu nggak bakalan kelihatan kayak gitu. Tapi kalau misalkan pakai mata telanjang kelihatan mantap. Terus di belakang sana ada Gunung Cikuray, sebelah kanannya. Terus di tengahnya ada Gunung Rakutak. Sebelah sana juga kelihatan, udah Gunung Ciremai juga kelihatan. Sebelah sana Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, pokoknya kelihatan semua. Mantap, keren. Jadi ya sekarang mungkin kita mau menikmati dulu suasana ini sebelum turun kabut. Soalnya biasanya menjelang siang turun kabut dan ketutup udah semua view-nya di sini. I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya perjalanan kita kali ini menuju ke Puncak Malabar 1 atau Puncak Junghun atau Gunung Ipis Malabar di ketinggian 2321 meter di atas permukaan laut. Dan sekarang tepat di jam setengah 1 siang, seperti kemarin ketika kita berangkat ya, jam setengah 1 siang kita mau turun. Soalnya di sini udah tidak ada lagi view yang bisa kita nikmati. View-nya udah ketutup dari jam 8 pagi tadi teman-teman. Jadi dari jam 8 pagi tadi memang full ketutup dan kita tungguin juga nggak kebuka lagi. Oke, mungkin cukup sekian perjalanan kali ini. Semoga menghibur dan semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana. Hai.